Saat ini saya berada di kedai Ojo Megatan yang berada di Jalan Harjuno, Jauh Megatan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Kedai ini spesialisnya racikan teh. Nah, bagi kalian pecinta teh, kedai ini menjadi salah satu rekomendasi yang patut kalian kunjungi di daerah Yogyakarta. Saya akan mengajak kalian mengenal lebih dalam tentang kedai ini melalui wawancara bersama rekan saya Sulistianto Harap dengan Bapak Bani Nasution yang merupakan owner dari tempat ini. Selamat malam, sebelumnya balik lagi bareng aku Sulistianto Harap. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Cafe Ojo Megatan yang berada di daerah Bantul. Nah, kali ini dalam video ini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama narasumber saya yaitu boleh diperkenalkan? Saya Bani Nasution, pemilik bukan kafe sih, sini kedai namanya, kedai Ojo Megatan di kampungnya Kampung Ojo Megatan, Ngestiharjo, Bantul, Yogyakarta. Ini kalau boleh tahu, Bapak aslinya dari mana nih? Asli saya dari Solo, bapak saya dari Sumatera, jadi ada nama Nasution. Tapi saya lahirnya di Solo, besarnya di Solo. Saya pindah ke sini setelah menikah. Setelah menikah. Ya. Sebelumnya boleh tahu nih sejarah dari kedai ini gitu, kok susah? Sejarah kedai ini awalnya dikompori istri saya karena saya sering bikin teh di rumah ini. Sebelumnya adalah untuk tamu homestay, karena sebelumnya kita buka homestay di atas ada 2 kamar. Terus dari situ banyak tamu yang datang, juga teman-teman kita sendiri. Yang karena aku suka bikin, aku peminum teh ya, jadi setiap hari aku minum teh. Terus aku kesulitan untuk nyari teh yang enak di Jogja. Terus akhirnya aku setiap kali aku pulang ke Solo, aku beli teh-teh yang ada di sana dan aku bawa ke sini. Terus aku racik, terus aku serve itu ke tamu-tamu sini. Terus pada bilang suka, akhirnya ya dikompor-kompor istri saya untuk mengelola ruang ini sebenarnya. Karena ruangan ini sebelumnya nggak terlalu kepake, cuman jadi kayak ya cuman ada ini satu meja ini dan ininya kosong, jadi banyak jadi spot yang nggak kepake gitu. Terus saya pengen menggunakan ruang ini untuk bisa teraktivasi dengan baik. Akhirnya ya sudah, yang kepikiran di kepala kami adalah bikin kedai teh dan display untuk kebaya, karena istri saya sebelumnya jualan kebaya juga. Kebayanya ada di sebelah samping tuh, hampir Samping kedai. samping kedai. Ya akhirnya jadi bagian dari kedai ya. Cuman karena mau ditaruh di ruangan ini kayaknya terlalu banyak, terlalu penuh, akhirnya sampai sini. Terus untuk konsepnya ini apa ya? Kok kayak menarik banget gitu loh. Saya beda dari kedai-kedai yang lain gitu. Itu sebenarnya terinspirasi dari hobi, kesenangan, atau memang ada alasan tersendiri? Konsep ini apa ya? Ini karena istri saya nggak bisa tidur, terus akhirnya dia menata ruangan ini selama 1 malam dan jadi. Langsung jadi. Terus jadi. Sehari sama beda. Ya insomnia, aku udah tidur, dia belum. Ya udah aku bangun tidur jam 10 pagi, aku melek udah kayak gini. Sebenarnya untuk kedai itu sendiri tuh udah berapa lama, Mas? 3 bulan. Oh, udah 3 bulan. 24 Februari kita buka. Wow, baru ya artinya. Terus gimana nih awal-awal cerita bangun kedai di sini tuh kayak gimana gitu, kayak susahnya cerita awal-awal gitu kan? Susahnya itu setelah kita buka sih, karena ternyata ruangan ini nggak bisa memenuhi antusiasme orang. Karena banyaknya pendatang. Karena banyak sekali ya. Akhirnya kami harus punya permasalahan parkiran lah, terus persoalan apa lagi ya? Sampah organik. Ternyata sampah organik banyak banget karena teh dan makanan toh. Akhirnya aku bikin lubang lagi di taman gym. Untung aku punya taman ya, jadi bisa aku pakai untuk bikin itu. Terus apa lagi ya? Kesulitannya sebenarnya ruang sih, itu parkiran dan
aku pikir tempat yang nyelempet itu agak sulit, tak pikir susah, ternyata enggak juga, maksudnya enggak menyurutkan orang untuk datang ke sini gitu. Terus ya jadi kepikiran macam-macam ya, mungkin jadi bukan kesulitan tapi tantangan ya, kayak bikin menu. Dulu tuh menuku menu basic, jadi kayak yang sudah kita kenali sebelumnya, kayak misalnya gulai asam, teh tawar, gitu-gitu doang, masih biasa gitu. Akhirnya itu 1 bulan. Bulan kedua observasi menu, akhirnya jadi menu yang sekarang. Terus di bulan ketiga ini kita pengen bikin program, jadi kayak pengen bikin yang lucu-lucuan di sini. Kemarin yang terpikirkan mau blinded, jadi kencan buta gitu, jadi orang apply ngisi form, cowok cewek gitu atau apapun terserah, nanti kita yang akan bikinin kencan gitu di sini. Ya kan ini kan mejanya kan 2-2 kan, rata-rata kan gitu kan. Nah itu mau kita bikin kayak gitu di kedai ini, tapi itu nggak dibuka untuk apa, maksudnya setelah ketika event itu terjadi kita nggak buka untuk umum, jadi khusus untuk itu. Untuk rencana event itu udah dimatengin belum sih, itu baru rencana, itu kapannya kita nggak tahu. Untuk yang kerja di sini tuh Mas, sebenarnya tuh Mas sama Mbaknya sendiri yang langsung mengelola semuanya atau ada yang membantu? Ada namanya Mbak Rina, itu tukang masak kita, chefnya kita. Terus ada Firman namanya, anak UAD juga. Aku nggak tahu dia kuliahnya apa, cuman dia itu awalnya customer. Di minggu-minggu pertama kita buka dia datang ke sini karena dia orang Tegal, aku punya menu teh Tegal. Dia datang ke sini karena itu, karena ada menu Tegal di sini. Terus beberapa kali dia datang sini nyambung aja gitu, terus dia punya antusiasme ke teh gitu. Akhirnya aku ajarin dia 3 hari intensif. Di saat aku harus pergi meninggalkan kedai, dia bisa ngantiin aku gitu. Terus akhirnya reguler dia in charge di sini ke jam 6 sampai jam 10 malam. Mungkin habis ini dia akan datang part time. Terus untuk menu ya Mas ya, kan ini khusus teh gitu. Apa sih menariknya sebuah teh yang akhirnya bisa melahirkan yang spesial gitu? Ya karena tadi aku bikin teh kedai ini kan karena aku mau ngeteh sulit di sini. Ya itu, karena masalahku sendiri aja. Aku ingin menjawab masalahku sendiri sebenarnya gitu. Tidak berlan. Nah ternyata mungkin ketika ini rame, berarti mungkin masalahku ini adalah masalah orang lain juga. Mungkin gitu ya. Suka teh. Gitu. Konsepnya ini dari konsep ini tuh marketingnya tuh sebenarnya marketingnya tuh lebih ke arah orang dewasa atau orang yang merasa tidak punya rumah untuk kembali. Wah, kasihan banget. Kasihan banget. Kan banyak nih anak-anak muda tuh yang merasa kayak mereka merasa homeless gitu loh. Tidak merasa di rumah itu jadikan sebuah bentuk rumah itu sebagai rumah. Nah jadi sebenarnya marketing dari konsep yang ada ini tuh ke siapa gitu? Kalau ini berarti kita ngomongin interiornya kali ya. Karena kalau menu di sini tuh teh itu marketnya tuh anak kecil sampai orang tua tuh bisa. Dan di sini pun juga banyak tamu, kadang anak kecil, kadang remaja membawa orang tuanya gitu. Dan orang tuanya bisa bernostalgia minum teh yang zaman dulu disajikan kayak gitu. Kalau dari menunya sih menurutku general. Cuman mungkin secara interior, mungkin karena ada koleksi majalah dewasa kali ya, jadi begitu ya. Sedikit menarik. Itu sebenarnya warisan. Itu tuh warisan dari kakeknya istriku. Dia adalah kolektor kaset, sebenarnya kolektor budaya populer ada di Indonesia, mungkin tahun 70-an sampai 80-an gitu. Jadi dia punya kaset, punya majalah, macam-macam lah. Nah itu kan ya, itu bagian dari culture kita sebenarnya. Terus sampai sini ya karena kita emang suka koleksi gitu. Ada piringan hitam, ada kaset, ada semacam-macam lah. Pokoknya yang kita suka kita beli terus kita kumpulin gitu. Nah kita pengennya yang sudah kita kumpulkan itu juga bisa diakses oleh orang. Karena biar orang punya interpretasi lain atau orang bisa merespon itu jadi sesuatu.
ataupun juga jadi pengetahuan yang nggak umum gitu, karena aku nggak yakin ada perpustakaan memajang majalah dewasa ya Pak. Tapi menurutku itu sebuah artefak yang harus dijaga gitu, karena itu ketika aku membaca pun artikelnya bagus banget, terus foto-fotonya bagus banget gitu, dan mungkin juga model-modelnya mungkin sekarang sudah jadi oma-oma gitu, dan mungkin bisa diulik lagi gitu loh. Aku pernah kok ada tamu tuh, dia penata rias, udah tua, penata rias si model-model itu yang ada di majalah. Jadi ketika dia buka majalah-majalah itu, wah ini sih. Kenal. Karena dia dulu penata rias di majalah-majalah itu. Nah, hal yang kayak gitu yang aku harapkan ada gitu. Menarik masa lalu kembali. Ya bisa gitu, bisa kalau kita lihat kan kayak bisa dibandingin misalnya majalah sekarang sama majalah dulu kok bagus dulu ya gitu misalnya gitu. Kalau sekarang bapak disensor, kok dulu asik-asik aja ya. Nah itu. Asik-asik dan bebas. Oh. Itu sih. Ya itu aku biarin gitu aja. Kalau misalnya ya ada orang yang nggak, misalnya lihat tanda kalender itu terus ya astagfirullah gitu, terus nggak mau lihat, ya nggak apa-apa juga gitu. Kan kayak ini ya, kayak sosial media, kalau kamu nggak suka ya udah nggak usah dilihat aja gitu. Aku memang sengaja biarin. Tapi kalau ada orang yang punya antusiasme tinggi, terus misalnya kan orang tuh biasanya ngeliat ini dulu tuh kalender itu, terus kalau dia antusias terus aku kasih tahu harta karun kita apa gitu. Kalau enggak ya enggak, seseraknya orang aja. Kalau misalnya di ruangan ini enggak terlalu serak, ya bisa di sebelah itu lebih netral kalau aku bilang. Karena kan ornamen yang ada di situ mostly klasik Jawa ya. Ada loro blonyo, ada rumah apa yang joglo kayak gitu, terus klasik Jawa lah, rumah klasik Jawa kayak gitu pada umumnya. Oke, jadi sekian pembahasan kita malam ini bareng Mas Bani. Sebelumnya dan terima kasih banget ya Mas ya udah mau sharing jadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon maaf untuk semua kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya Susiati Harok bersama Mas Bani pamit undur diri.